Kalau orang ngaji bikin kopi aja, bikin kopi begitu, ngaduknya ke kanan. Kalau ngaji, orang nggak ngaji ke kiri. Kalau kadang begini-begini kagak ngaji dia, begitu ngaduk kopi aja nggak jelas, diatur. Kita ini diatur, apa aja diatur. Islam itu indah, saudara. Ngaduk kanan, kanan. Beda, rasanya beda karena mengikuti tuntunan dan aturan. Kopi itu mencerdaskan otak. Al-qahwatu tazidu fid dzaka. Kopi itu menguatkan IQ. Kopi. Kopi. Itu begitu. Orang yang ngopi ini tuanya ndak pikun. Iya. Iya, biar. Itu kopi itu begitu. Kopi hasil penelitian semua ulama. Hasil penelitian, tajribahnya begitu. Kopi. Maka bayi kalau pingsan step itu dikasih kopi. Karena biar balik daya ingat. Itu begitu. Itu begitu, kopi. Begitu. Kopi. Makanya orang dewasa juga boleh. Dia bingung lupa apa ini, suruh ngopi dulu. Suruh ngopi, biar ingat. Begitu. Ya. Gimana Manji? Kalau ngopi yang nggak tidur, kalau lagi ngopi nggak tidur. Iya. Iya. Begitu. Iya. Cuman yang harus diwaspadai, itu oleh orang yang ngopi itu adalah orang ngopi itu bahayanya tuanya jelek. Begitu. Sama yang kagak ngopi juga sama. Tua mau jelek. Kalau udah tua itu iya peot dah. Peot. Oh iya ganteng, ya alhamdulillah, syukurillah. Iya. Iya. Iya, ngopi ya. Iya. Jadi ini telunjuk nih saudara. Muhammad berhenti tuh, udah Muhammad lepas. Sama seperti di tasawuf akhir. Assalamualaikum, lepas tangannya. Assalamualaikum, lepas. Lepas saja. Iya, sejajar dengan ini nih, dengkulnya. Makanya kan ini ukurannya gitu. Waalaikum. Jadi pas assalamualaikum lepas. Lepas saja. Bukan dibalik. Yang mana? Bilangin. Tangan nih jangan begini. Nggak usah, tinggal turun doang ini. Udah nggak ngapa-ngapa, nggak usah begini. Oh minta duit. Jangan. Emang kadang repot kita sholat ini nggak mau ngaji penyebabnya, tapi lihatin temennya yang di masjid. Emang repot. Jadinya jadi acak-acakan dari ngelihat. Karena ngelihat itu belum tentu sebenarnya begitu. Begitu, belum tentu. Ada orang di grup nge-share durian, belum tentu makan durian, kulit doang. Gitu. Begitu, nge-share doang. Foto lama. Foto. Gitu, gambar doang. Iya, gambar doang. Jadi kita nggak bisa nyimpulin dari lihat. Betapa sholat itu banyak salah gara-gara lihat. Nih contoh. Makanya kita hatta ama kiai yang kita ngaji. Itu nggak bisa dari yang kita lihat dia langsung kita simpulin, kita ikuti, nggak bisa. Nggak bisa. Beneran. Ikuti ilmunya. Bukan ikuti perbuatannya.
Sebab belum tentu dia salah, belum tentu juga dia benar. Begitu. Contoh. Ada satu kasus, kiai ngajar lagi bab rukun sholat sujud. Jadi kata si kiai itu bilang, kalau sujud kakinya dilipat. Dilipat kaki nih. Kalau nggak dilipat kaki nih. Endasa kakinya tuh biar dilipat. Jarinya tuh jangan begini, jangan. Tapi dilipat. Kata kiai, nggak sah sholatnya kalau nggak dilipat. Begitu kata yai. Itu ngajar malam, isya, subuh. Kiai pas ngimamin, kakinya nggak dilipat begini aja, kakinya nggak dilipat. Lah ini si muridnya, ini guru bagaimana ya? Katanya kakinya kudu dilipat, ngajar dia kagak dilipat, ini nggak bener ini. Begitu, kagak dilipat. Akhirnya ada juga murid yang tidak mau berburuk sangka. Dia nanya sama kiainya, yai habis sholat, itu bagaimana peraturan sujud? Kaki kudu dilipat apa kagak? Kata kiainya, kaki wajib dilipat. Enggak sah sholat kalau nggak dilipat. Lah tadi pagi saya liatin Pak Yai nggak dilipat. Kaki saya cantengan. Kalau cantengan dilipat, lah jerit biar kiai juga. Kalau cantengan mah, iya nggak bisa. Jadi buat kiai emang begitu ajaran agamanya, karena dia darurat. Maka ngelihat doang gitu, ngelihat doang nggak bisa kita nyimpulin. Yang diikuti ilmunya nggak bisa, nggak cukup dengan ngelihat tuh, nggak cukup. Karena bisa salah, kita bisa salah. Karena dari ngelihat saja tuh bisa salah. Jadi ngajinya yang paling pokok. Jadi ilmunya. Karena Islam ini rahmatan lil alamin. Bagi yang cantengan begini, bagi yang normal begini, diatur. Dan masing-masing ikuti aturan nabinya. Begitu. Jadi yang disuruh ikut ajarannya. Kenapa kesalahan teman-teman kita dari Wahabi gampang nyalain orang? Dia rumusannya ngelihat doang. Ngelihat doang. Padahal rumusan ajaran Islam itu bukan praktek Nabi. Tapi 3. Ucapannya, prakteknya, dan pengakuannya. Pengakuannya, Nabi ucapannya, Nabi nyuruh, itu kerjakan. Ada kalanya Nabi kerjakan, ada kalanya Nabi akui. Itu yang disebut sunnah. Apa yang disebut sunnah Nabi? Sunnah Nabi itu ucapan Nabi, contoh Nabi, pengakuan Nabi. Kalau cuman contoh doang, hilang. 2/3 ajaran dari Islam hilang. Ama Nabi itu enggak. 3. Ucapannya, perbuatannya, pengakuannya. Pengakuannya. Itu begitu. Jadi kelirunya mereka emang dicontohin begitu. Ya gitu. Itu tuh yang menyebabkan tidak paham. Bukan dicontoh doang, di ucapan, dicontoh, dan pengakuan Nabi. Ini disebut hadis atau disebut sunnah. Sunnah Nabi, Alkitab was sunnah. Sunnah itu ucapan Nabi, perbuatan Nabi, contoh gitu, dan pengakuan Nabi. Begitu. Yang penting diajarin nama Nabi. Diajarin. Begitu. Meski enggak dicontohkan. Yang penting diajarin. Ada dalilnya dari Nabi. Itu Islam tuh begitu. Jadi Islam enggak kaku. Dalam kehidupan kita. Enggak kaku. Yang penting ajarannya.
Begitu. Kalau contoh doang repot, Nabi haji naik unta, kita kudu naik unta. Jadi ribet urusannya. Jadi sengsara. Bukan. Jadi enggak kaku jadi muslim tuh, enggak kaku dalam ajaran tuh, enggak kaku. Kembali tasyahud awal sunat, kalau udah diri jangan balik lagi, biarkan diri. Nah, bagaimana kalau kita jadi makmum, imamnya balik lagi? Waduh, kita tahu ini balik lagi, ini batal. Maka kita buru-buru di hati niat mufarokoh. Bahasa gampangnya di hatinya, gua berhenti jadi makmum, begitu. Terusin sholat kita sendiri, begitu, sholat sendiri aja. Namanya loncat namanya. Sebelum masuk jurang loncat. Kalau imamnya udah diri, duduk lagi. Duduk. Kita buru-buru niat mufarokoh. Aku niat mufarokoh. Dan mufarokoh apa sih? Berhenti jadi makmum. Enggak ngilangin ganjaran berjamaahnya karena udzur. Ini mufarokoh ini. Begitu. Begitu ajarannya. Kemudian sunnah dalam sholat berbicara duduk. Duduk dalam sholat diajarkan dua. Pertama namanya duduk iftirash. Yang kedua namanya duduk tawarruk. Apa itu duduk iftirash? Kaki kirinya didudukin pantat. Itu duduk iftirash. Di seluruh duduk sholat, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud awal, begitu duduknya, duduk istirahat, posisinya iftirash, kaki kirinya didudukin pantat, pantatnya nempel di kaki kiri, itu iftirash. Termasuk tasyahud akhir kalau mau sujud sahwi. Kalau mau sujud sahwi jangan tawarruk, masih iftirash. Bacaan tasyahud akhir kalau mau sujud sahwi. Nah, kedua nama duduk namanya tawarruk, yaitu kaki kirinya diselobogin di kaki kanan, pantatnya nempel di sejadah, pantat kiri. Itu namanya tawarruk. Duduknya. Ini contoh mana iftirash, mana tawarruk. Begini. Ini namanya iftirash. Kaki kirinya, pantatnya duduknya kaki kiri. Nah, iftirash. Ininya begini, kalau cantangan jangan. Begini aja kalau sakit. Begitu. Ini namanya disebut iftirash. Kalau tawarruk, ini kaki kirinya seloboknya. Terus namanya tawarruk. Kalau sakit ya ini. Ini bagusnya diri, kecuali jika sakit. Begini. Ini namanya tawarruk. Ini tasyahud akhir. Yang tawarruk ini, ajaran tawarruk itu adalah untuk tasyahud akhir bila tidak ada sujud sahwi. Tapi bila ada sujud sahwi, maka biar tasyahud akhir duduknya iftirash. Makmum dilihat, karena makmum ini kalau masbuk ketinggalan, biar kata imam tawarruk, kita mah iftirash karena mau diri. Lagi secara logika iftirash tawarruk ribet kalau untuk bangun lagi karena kakinya keinjek. Begitu. Tapi kalau tawarruk lebih mudah, buat geser kemana-mana. Itu begitu secara logika. Begitu. Tapi kita bukan berdasarkan logika, bimbingannya memang begitu. Kalau tawarruk, tasyahud akhir nih, kita tahu akhir udah tawarruk, mau sujud sahwi, rada ribet kakinya, rada ribet. Makanya kalau mau sujud sahwi, selesai sujud sahwi itulah baru tawarruk kita.
Kalau kemudian kita ada sujud sahwi, begitu. Kalau nggak ada sujud sahwi, tasyahud akhir duduknya tawarruk, begitu. Tasyahud akhir ini sunat duduknya. Karena itu, karena sunat iftiras dan tawarruk, andai saudara duduknya sila, boleh sholat. Jadi saya mau duduknya sila aja ada tasyahudnya. Jadi yang penting duduk. Ini teknis duduk ini sunat. Prinsipnya duduknya. Prinsipnya duduknya yang wajib. Cara duduk ini sunat. Cara duduk ini namanya iftirash dan tawarruk. Ini ajarannya. Dan kita harus pahami betul agar supaya pelan-pelan kita ibadah mengikut Nabi. Pelan-pelan, pelan-pelan. Jadi ngaji begini nih, saudara, enggak beda kalau ke dokter check up namanya.